Bonjour, kembali lagi dengan saya Rika di channel Bekicot Voyage, belajar bahasa Prancis santai dan asik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur dasar kalimat bahasa Prancis. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal subjek, predikat, dan objek. Kalau dalam bahasa Prancis sama juga, kita akan menggunakan subjek, predikat, dan objek. Subjek sendiri bisa berupa orang ataupun benda. Kita langsung saja mempelajari tentang subjek yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Mari kita ulang, yaitu yang pertama adalah je, saya. Tu, kamu. Il, dia laki-laki. Elle, dia perempuan. Dan on. Nah, on ini artinya adalah kita, tetapi konjugasinya menyesuaikan ke il dan elle. Lalu kemudian nous. Nous, kita atau kami. Kemudian vous. Vous bisa Anda, bisa kalian. Dan yang terakhir adalah il. Pluriel ada S-nya. Mereka laki-laki. Dan elle. Pluriel. Pembacaannya sama dengan L yang di samping, tetapi ada S-nya di belakang. Mereka perempuan dan lebih dari satu, L. Nah, demikian untuk subjek. Nah, sekarang kita masuk ke kata kerja. Nah, kata kerja dasar. Dalam bahasa Prancis, orang Prancis menyebutnya infinitif. Jadi kata kerja dasar yang belum dikonjugasi. Kalau kita mencari di kamus, pastinya akan ada, misalnya kita ambil contoh parler. Tulisannya adalah parler, tapi bacanya adalah parler. Nah, ketika kita menemukan di kamus, kita harus mengkonjugasikannya ke subjek yang kita inginkan. Nah, inilah yang disebut dengan konjugasi. Kita menyesuaikan kata kerja yang kita pakai dengan subjek. Jadi seperti itu. Dalam bahasa Prancis, kata kerja ada yang kata kerja beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja beraturan berakhiran er disebut dengan kata kerja régulier. Sedangkan kata kerja yang tidak beraturan, kata kerja yang di luar yang berakhiran er ini masuk ke dalam kata kerja tidak beraturan, yaitu irrégulier. Untuk sesi kali ini, yaitu balad kali ini, kita akan mempelajari yang beraturan. Misalnya, yang sering kita gunakan yang berakhiran er, misalnya kita ambil penser. Penser, berpikir, memikirkan. Kemudian regarder, melihat. Regarder, melihat. Lalu selanjutnya écouter, écouter, mendengar. Parler, berbicara. Parler, berbicara. Atau demander, menanyakan. Menanyakan sesuatu, demander. Lalu bisa juga goûter, goûter. Mencicipi. Mencicipi, goûter. Lalu bisa étudier, berakhiran er, étudier, belajar. Lalu kemudian
kita ambil contoh yang terakhir, travailler. Travailler, bekerja. Travailler. Dan banyak contoh yang lain yang bisa kita temukan. Untuk kesempatan kali ini, mari kita konjugasikan parler. Artinya berbicara. Nah, konjugasi untuk ER ini sangat gampang sobat sekalian. Tulisannya parler. Parler tapi dibaca parler. Oke? Cara yang paling gampang adalah kita mencoret dua huruf di belakang, yaitu ER. Kita coret ER. Lalu untuk je, kita tambahkan E di belakang. Untuk tu, kita tambahkan ES di belakang. Untuk il, el, dan on, kita tambahkan E juga di belakang seperti je. Lalu nous, kita menambahkan ONS di belakang. Untuk vous, kita menambahkan E dan Z. Untuk vous, kita menambahkan E dan Z. Dan untuk il, el, pluriel, kita menambahkan ENT. Dan perlu kita ingat sobat sekalian bahwasanya ENT yang untuk pluriel ini tidak pernah dibaca. Jadi istilahnya bisa jadi sebagai hiasan saja. Nah, kita masuk ke konjugasinya. Parler. Je parle. Je parle. Jadi pengucapan mulut kita berhenti di L saja. E-nya tidak diucapkan. Je parle. Tu parles. Tu parles. Il parle. Elle parle. On parle. Nous parlons. Nous parlons. Jadi S-nya tidak dibaca. Nous parlons. Vous parlez. Vous parlez. Z-nya tidak dibaca. Lalu kemudian untuk il parle. Elle parle. Oke, sekian untuk konjugasi untuk parler. Mari kita sekarang konjugasi ke écouter. Écouter. Écouter untuk je. Kita coret dulu ER yang di belakang. Hup, hup, ER dicoret. Sekarang kita aplikasikan ke aturan yang tadi. Jadi kuncinya kita ingat aturan yang tadi, yang di belakang dan kita aplikasikannya ke semua kata kerja yang berakhiran ER. Écouter, coret ER. Sekarang je écoute. Nah, dalam bahasa Prancis, beruntungnya je ini dengan e ketemu dengan kata kerja yang berawalan vokal di depan. Jadi E-nya hilang satu. Jadi Z apostrof menjadi écoute. J'écoute. Nah, ini teman-teman berlaku hanya untuk je aja. Kemudian tu. Tu écoutes. Tambahkan ES di belakang. Il écoute. Elle écoute. On écoute. Nous écoutons. Nah, di sini dia ada penyambungan, liaison. Jadi S-nya berubah menjadi Z karena ada dua vokal. Nous écoutons. Lalu vous écoutez. Ada liaison juga. Dan yang terakhir, ils écoutent. Elles écoutent.
Misalnya kita masukkan ke dalam kalimat. J'écoute la musique. J'écoute la musique. Saya mendengar musik. Nah, karena musik ini femina, kita harus menambahkan la di depan. J'écoute la musique. Jadi ini struktur dasar yang perlu kita ketahui. Subjek, je. Kemudian verba atau kata kerja yang sudah dikonjugasi, écoute, j'écoute. Lalu kemudian objek. Objek atau objek, objet dalam bahasa Prancis. La musique. Jadi kita menggunakan artikel di depan. La musique. J'écoute la musique. Contoh yang kedua. Mari kita ambil kata kerja dasarnya adalah regarder. Regarder. Konjugasikan ke je. Saya menonton film. Nah, regarder di sini bisa berarti melihat, bisa berarti menonton. Kita ambil contoh ke menonton. Saya menonton film. Je regarde le film. Je regarde le film. Je regarde le film. Je subjek, kata kerjanya regard, sudah dikonjugasi. Le film, objeknya. Le film, karena film maskula, maka kita tempatkan le di depan. Je regarde le film. Bagaimana? Sangat gampang bukan? Karena belajar tentang bentuk dasar bahasa Prancis ini akan menuntun kita untuk lebih belajar dan bisa membentuk kalimat-kalimat sederhana. Kuncinya adalah belajar mengetahui tentang konjugasi yang sudah kita pelajari. Trik jitunya sudah kita tahu, pastinya sobat sekalian bisa mengaplikasikannya ke semua kata kerja yang berakhiran er. Dan juga perlu diketahui ketika kita belajar bahasa, maka yang penting adalah kita mengetahui dasar pronunciation atau dasar pengucapan. Ketika kita mengetahui dasar untuk aplikasinya, melatih, sobat sekalian pasti mampu.